saudara-saudaraku, bil khusus pengurus pimpinan Kelurahan Sumbersari. Pak Sarjio, saya menumpangkannya. Pengurusan Bapak ini yang hadir malam hari ini cukup nggak? Cukup. Lengkap. Kalau Bapak tadi yang ngasih sambutan selaku kepala lingkungan, alhamdulillah. Ini bentuk dari guyupnya. Guyupnya kalau kerukunan bertetangga di lingkungan sini. Ini boleh dijadikan contoh. Nah, ada positifnya Pak. Segala kegiatan melibatkan perangkat desa itu baik, supaya nanti kepala lingkungannya kalau ditanya enak opo Pak nengkono, nah jelas. Itu maksudnya Pak ya? Iya. Alhamdulillah ini jelas Pak. Jelas sekali Pak. Partai Golkar, ya. Partai Golkar ini sudah berusia 57 tahun. 57 tahun. Mungkin kami di kurun waktu 10 tahun terakhir ini baru ini kali kita mengadakan acara konsolidasi. Jadi dari tingkat DPD yang main ke kelurahan, main ke kecamatan. Ini tujuannya Pak Kepala Lingkungan, ini silaturahmi dan konsolidasi, ya. Ada beberapa amanah pesan-pesan dari DPP, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan tingkat 1, yang perlu kami sampaikan kepada seluruh keluarga kami yang ada di kepengurusan Kelurahan Sumbersari ini. Memang seragamnya banyak belum ada ya Pak Sarjio ya? Nanti Pak Sarjio tolong dicatat seluruh kepengurusannya, ditanya ukuran bajunya, ya nanti diserahin ke Pak pimpinan kecamatan. Beliau yang lapor ke kita ya, biar kalau besok-besok kumpul lagi udah seragam ya Bu ya. Senang nggak Bu? Senang. Bu, saya banyak pesan dari ketua umum kita. Yang pertama Bu, di sela-sela waktu kunjungan kerjanya Bapak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyempatkan diri untuk bertemu dengan seluruh jajaran pimpinan kabupaten kota di Bandar Lampung. Ada amanah beliau Bu, Pak, yang perlu saya sampaikan. Karena yang namanya amanah itu Pak wajib. Pesan amanah beliau itu Golkar nggak boleh nomor 2 Pak ya. Bu, Golkar di Indonesia Selatan nggak boleh nomor 2. Jadi kita harus nomor piro Bu? 1. Bu, dulu Mbak ini sekarang umur berapa Mbak? Dulu nomor 1 Pak. 28. Oh, 9, kurang lebih 15 atau 20 tahun lalu Bu. Siapa namanya Mbak? Bu Uji. Di Metro Selatan ini ada anggota DPR-nya 2 dari Golkar. Oh, usia Mbak mungkin belum begitu ini, tapi saya yakin Mbak sudah ada. Almarhum Bapak Trilegowo. satunya Bapak Supriyadi Dharma. Itu semua tinggalnya di Metro Selatan ini Pak. Bu. Jadi kehadiran kami Pak Sarjio supaya Pak Kepala Lingkungannya paham, saya di sini konsolidasi, silaturahmi dan coba sedikit menghangatkan mesin partai saya. Karena selama hampir 2 tahun Pak kita dilanda pandemi, diatur oleh aturan yang membuat kita jarang berkumpul. Jadi pada malam hari ini kebetulan gilirannya Sumbersari yang kami sambangi. Agenda kami Bapak 22 kelurahan dan 5 kecamatan. Nah, ini supaya kawan-kawan saudara-saudara tahu kita tidak ada yang dipilih-pilih, semua kita datangi. Karena itu adalah bagian dari keluarga kami. Jadi, supaya Bapak Kepala Lingkungan paham, itu tujuannya. Kemudian Pak, setelah Pak Airlangga bilang kita nggak boleh nomor 2, kenapa? Karena tadi Bapak yang pertama kita udah diajak sekjen tadi, yel-yel tadi, menang. Nah, itu menangnya Bu, yang pertama itu tadi Pilpres. Ketua umum kita harus kita calonkan menjadi presiden. Siap nggak Bu? Siap. Gila. Itu menang pertama. Kemudian menang yang kedua lagi, menang di pilkada. Bapak Gubernur kita, Ibu kenal nggak?
namanya? Tahu. Siap? Hah? Arina. Arina. Itu ketua Golkar kita Pak di Lampung. Bapak Ibu mungkin kalau melihat di media televisi, baca di media elektronik, media cetak, sekian banyak reputasi baiknya. Yang berikut dengan penghargaannya diberikan oleh pemerintah pusat. Karena memang beliau mampu. Nah kita siap nggak nih membawa Pak Arina maju lagi di Gubernur 2024? Siap. Begitu juga dengan ke depan Bu. Mas Sergio. Kalau tempo hari kita tertunda, pilkada wali kotanya, insya Allah dengan kita rajin, Bang. di antara kita mulai dengan konsolidasi ini, kemudian kita dengan tetangga ya Pak ya, kita selalu berkomunikasi baik, membangun komunikasi baik. Jadi kita dengan tetangga itu bukan hanya pada saat mau pilkada datangnya. Nah itu maksud kita. Itu diantaranya strategi. Biar mereka juga merasa kita ini ada gunanya. Bertetangga tapi beliau itu bisa mengasih solusi. Itu diantaranya. Makanya kami hadir di sini Bu. Kami mau menyampaikan pesan-pesan itu. Ambil peran Bu. Sebisa mungkin. Sekecil apapun. Yang penting kita sudah berupaya berbuat baik. Agar pada masyarakat, tetangga-tetangga kita tidak asing tatkala kita ingin menyampaikan hajat kita. Itu diantaranya. Kemudian Bu, menang di pilpres, menang di legislatif. Legislatif ini Bu kemarin 2019 kemungkinan kita dua itu sebenarnya besar Bu. Pak Sergio. Kalau penghitungan Bung Indra kemarin kita hanya kurang 500 suara. Saya coba membangkitkan semangat juang, semangat patriot untuk berbuat kepada partai, kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di Sumbersari ini. Coba kita ambil lagi kejayaan di zaman itu. Tempo hari Ansori 2 di sini. Wakilnya. Tapi sekarang fakta di sana Pak, di kantor Seni Kurutu yang beralamatkan Metro Selatan tidak ada. Oke, bener nggak Pak? Pengen nggak punya wakil dari Metro Selatan? Kita harus guyup. Guyupnya gimana Pak Subari? Jangan ada dusta di antara kita. Ya nggak Pak? Ya kan Bu? Itu harapan kami. Jadi sedini mungkin kita mulai ambil peran kepada masyarakat tetangga kita kiri kanan. Syukur kalau mereka sudah merasa oh kita ini bisa diandalkan. Paling tidak bisa tukar pikiran Pak. Oke? Kita nggak yang muluk-muluk Pak. Jangan yang memaksakan diri yang kita nggak mampu. Tetapi dari DPD 2 Partai Golkar Bapak Ibu, apapun permasalahan untuk pemerintahan kita siap membantu. Karena Pak, Golkar kita pemenang pemilu Pak. Pemenang pemilu di seluruh komposisi susunan yang ada di komisi di DPR kita punya Bu. Jadi nggak ada persoalan yang nggak bisa kita masukin Bu. Ini modal lagi untuk Bapak Ibu sekalian dalam bersosialisasi bermasyarakat di Metro Selatan ini khususnya di Sumbersari. Apa saja Bu permasalahannya yang berkaitan dengan pemerintahan silahkan lapor ke kita, bisa. Kita pasti perjuangkan. Apalagi untuk kepentingan masyarakat banyak. Itu Pak Sargio. Kami hadir Bapak Ibu untuk menguatkan hati kawan-kawan saya, saudara-saudara saya, bapak-bapak saya, adik-adik saya, ya kan, kawan-kawan semua, bahwasanya kita ini partai pemenang. Nah, kita untuk mempertahankan itu supaya kita tidak turun grade-nya atau tidak kalah, nah itu yang perlu kita cari solusi. Saya berharap kita semua bisa menyatukan visi, bisa membulatkan tekad untuk berbuat yang terbaik untuk buat Partai Golkar, untuk kemaslahatan umat, Bu. Jadi kira-kira ini seluruh jajaran pengurus yang ada di Sumbersari ini masih siap nggak jadi pejuang Partai Golkar? Siap. Nanti pesan-pesan ini Bapak Ibu akan saya sampaikan kepada Bapak Gubernur,
kepada Sekretaris Jenderal. Kebetulan Bapak Ibu, Bapak Sekretaris Jenderal DPP kita yang sekarang juga sudah menjadi Wakil Ketua DPR RI rutin ke Lampung. Kemarin aja dalam 1 bulan 2 kali hadir. Nanti ada gilirannya Sumber Sari ditagih itu. Pak Sarjo kan udah jalan ya? Rekrutmen 100, alhamdulillah. Dibantu Mas Ansori. Jadi ini bentuk-bentuk dari keseriusan. Jadi Bapak itu sudah kira-kira umurnya 60-an lah ya. Ya, sekjen itu ya. Itu aja masih gigih, Pak. Dengan baik. Jadi senior-senior ini jangan dianggap remeh, Bro. Lo jangan lihat ini. Jadi kita harus malu. Malu sama beliau-beliau yang sudah umur jauh di atas kita tapi masih. Nah, itu harapan saya kita bisa ambil yang baik. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kata-kata saya yang kurang pas, kurang berkenan, tolong jangan simpan dalam hati. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, saya mohon maaf. Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.